Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nadib Aksar Ramadan dari kelas MB 4901 dengan NIM 104012500085. Di sini saya akan membahas studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda dari sudut pandang agama Islam. Oke, jadi pertama aku jelasin secara singkat tentang kasusnya. Farhan ini adalah seorang arsitek muda yang bisa dibilang sukses. Karyanya bagus, tapi dia merasa hidupnya kosong. Akhirnya dia mulai mendekatkan diri kepada Allah, mulai rajin sholat dan juga suka berbagi. Tapi di tengah proses itu, dia dihadapkan dengan masalah. Dia diminta merancang bangunan yang fungsinya agama lakukan secara agama. Selain itu, dia juga harus menyelesaikan konflik antar karyawan soal penggunaan ruang ibadah. Sekarang masuk ke masalah yang pertama, yaitu krisis identitas dan tujuan hidup. Farhan merasa hampa karena terlalu fokus ke dunia. Padahal dalam Islam, tujuan hidup itu jelas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Jadi bisa disimpulkan kalau hidup cuma mengajar materi, wajar kalau akhirnya terasa kosong seperti Farhan. Masalah yang kedua yaitu tentang tauhid dan keimanan. Di sini Farhan mulai sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dia mulai sholat, bersedekah, dan ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Artinya perubahan Farhan itu menunjukkan bahwa dia mulai memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga yaitu dilema dalam pekerjaan. Farhan ini diminta membuat bangunan yang secara fungsi itu dilakukan dalam Islam. Nah, di sini penting banget buat seorang muslim untuk tahu batasan halal dan haram. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa kita tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Jadi kalau memang proyek itu mengarah ke hal yang dilarang, seharusnya Farhan berani menolak. Terus yang keempat, cara mengambil keputusan berdasarkan hukum Islam itu gimana? Farhan sudah melakukan langkah yang benar karena dia mencari jawaban dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan juga menggunakan logika sehatnya. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa dalam Islam kita nggak boleh asal ambil keputusan, tapi harus ada dasar yang jelas. Masalah yang terakhir yaitu tentang toleransi antar agama. Nah, di kantor terjadi konflik soal penggunaan ruang ibadah. Nah, di sini Farhan harus bersikap adil. Dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya kita itu harus saling menghormati. Selain itu, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda supaya saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Jadi solusi terbaik adalah mengatur jadwal secara adil tanpa memihak. Nah, yang bisa kita simpulkan dari masalah ini yaitu hidup itu nggak cukup cuma sukses dunia, tapi juga harus punya tujuan di akhirat. Dalam bekerja juga harus memperhatikan halal dan haram. Dan yang nggak kalah penting, kita harus tetap menjaga toleransi antar sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.